Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membacakan keterangan yang terdapat di dalam kitab Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah yang dikarang oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Beliau adalah pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tepat di halaman 6-7. Wakhtalafu aidon fima lam yarid lahu minas sunnati mu'aribun wala syubhatun faqala malikun bid'atun wa qala syafi'iyu laisa bi bid'atin wastanada li hadithin ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Artinya, dan para ulama juga berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan yang tidak terdapat di dalam sunnah, namun di sana tidak ada dalil yang menentangnya dan juga tidak ada syubhat di dalamnya. Menurut Imam Malik, hal tersebut merupakan amalan bid'ah. Akan tetapi, Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah bid'ah. Dalam masalah ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berlandaskan pada sebuah hadis yang berbunyi, "Ma taraktuhu lakum fahuwa afun." Apapun yang aku tinggalkan untuk kalian, dalam artian sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka sesuatu itu diampuni, dalam artian boleh dilakukan oleh umat Islam. Dalam masalah ketika tidak ada larangan ataupun tidak bertentangan dengan syariat, tetapi sesuatu itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, memang para ulama masih berbeda pendapat. Ada yang menyatakan itu bid'ah, contoh Imam Malik. Akan tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i, sesuatu yang walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi tidak ada dalil yang membantah, tidak ada dalil yang bertentangan dengannya, atau tidak ada syubhat di dalamnya, maka hal tersebut tidak bisa disebut bid'ah. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Dan bahkan kalau kita mau mengkaji lagi tentang pernyataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau menyatakan hal tersebut merupakan amalan bid'ah, ternyata beliau sendiri, yakni Imam Malik, justru melakukan apa yang juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga tidak pernah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini bisa dilihat langsung dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, tepat di halaman 63, terbitan Darul Ma'rifah, bahwa di sini dijelaskan Imam Malik di setiap hari melakukan sholat sunnah sebanyak 800 rakaat. Kalau kita mau jujur, ingat ucapan Imam Malik tadi, ketika sesuatu itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, walaupun tidak ada dalil yang menentangnya, kata Imam Malik kan merupakan amalan bid'ah. Namun mengapa Imam Malik sendiri ternyata beliau melakukan sholat sunnah sebanyak 800 rakaat? Padahal Nabi sendiri tidak pernah melakukan hal yang demikian. Apalagi kalau menggunakan teorinya orang-orang, siapa itu, kelompok sebelah, katanya Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ternyata Imam Malik sendiri melakukan sholat sunnah sebanyak 800 rakaat setiap hari. Coba bayangkan, ini kan sudah tidak sesuai dengan pernyataan Imam Malik sendiri, dalam artian praktek yang dilakukan oleh Imam Malik dengan pernyataan beliau itu kan seolah-olah ada hal-hal yang sangat kontradiksi, teman-teman. Jadi dalam hal ini seolah-olah Imam Malik menyatakan sebenarnya tidak pernah dilakukan Nabi ataupun tidak dianjurkan Nabi, lantas disebut bid'ah. Enggak, buktinya Imam Malik sendiri ternyata melakukan sholat sunnah sebanyak 800 rakaat setiap hari, walaupun Nabi itu katanya tidak pernah lebih dari 11 rakaat, katanya sih. Bahkan sekelas Imam Al-Bukhari, ini Imam Al-Bukhari teman-teman, kita tahu bahwa Imam Al-Bukhari ini menempati posisi yang tertinggi, nomor 1, kalau dilihat dari sisi deretan para pakar ulama-ulama ahli hadis. Beliau ini nomor 1, number one. Ternyata
Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ma wada'tu fi kitabi as-sahihi hadithan illa tasaltu qabla dhalika wa shallaitu rak'ataini. Coba perhatikan ucapan Imam Al-Bukhari ini. Ma wada'tu fi kitabi as-sahihi hadithan. Tidak pernah aku tulis sebuah hadis dalam kitabku as-sahih ini illa tasaltu qabla dzalika, kecuali sebelum aku menulis sebuah hadis tersebut aku mandi terlebih dahulu, wa shallaitu rak'ataini, dan aku sholat 2 rakaat. Pertanyaannya adalah, apakah ada anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mau menulis hadis dianjurkan mandi terlebih dahulu? Kan tidak pernah, tidak ada. Apakah ada anjuran dari Nabi ketika kita hendak mau menulis hadis sahih kita mandi plus sholat sunnah 2 rakaat? Tidak ada. Ternyata Imam Al-Bukhari di sini dengan tegas, dengan jelas beliau menyatakan, ma wada'tu fi kitabi as-sahihi hadithan illa tasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'ataini. Tidaklah aku meletakkan, tidaklah aku menulis dalam kitabku as-sahih sebuah hadis kecuali sebelum aku menulis hadis tersebut aku mandi terlebih dahulu. Aku mandi terlebih dahulu. Wa shallaitu rak'ataini, dan aku sholat 2 rakaat. Ini Imam Al-Bukhari. Andaikan apapun yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, andaikan sesuatu yang tidak pernah dianjurkan oleh Nabi otomatis nanti disebut dengan amalan bid'ah, apakah kita berani menyatakan Imam Al-Bukhari termasuk bagian ahlu bid'ah? Karena beliau ketika sebelum menulis hadis sahih, beliau ternyata mandi, beliau ternyata sholat 2 rakaat, padahal semua itu tidak pernah dianjurkan oleh Nabi. Beranikah kita mengatakan Imam Al-Bukhari pelaku bid'ah? Siapa kita? Siapa kita dibanding Imam Al-Bukhari? Berkacalah. Bahkan Syekh bin Baz yang merupakan salah satu ulama karismatik dalam pandangan kaum Wahabi di Indonesia ini, ternyata Syekh bin Baz beliau memperbolehkan menambah doa ketika duduk di antara 2 sujud dengan doa yang tidak pernah dianjurkan oleh Nabi, atau doa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, doa yang tidak pernah dibaca oleh Nabi. Ternyata Syekh bin Baz memperbolehkan menambah doa ketika duduk di antara 2 sujud dalam kitab beliau sendiri. Syekh bin Baz menyatakan, wa inda'a bi ziyadatin fala ba'sa ka ayyaqula Allahumma ighfirli wali walidayya Allahumma adkhilni al jannata wa anjini minan nar Allahumma aslih qalbi wa amali. Dan jika ia menambah doa, maksudnya dalam duduk di antara 2 sujud, jika dia menambah doa maka fala ba'sah, hal tersebut no problem, tidak ada masalah, boleh hukumnya menambah doa. Ka'ayyakula Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah saya, wali walidayya, dan ampunilah orang tua saya, Allahumma adkhilni al jannata, ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga, wa anjini minan nari, dan selamatkan saya dari neraka, Allahumma aslih qalbi wa amali, ya Allah perbaguslah hatiku, perbaikilah amalku. Ini fatwa Syekh bin Baz menganjurkan atau memperbolehkan doa yang tidak pernah dianjurkan, tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi para ulama yang keilmuannya itu sangat luar biasa, ternyata banyak melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan bahkan tidak pernah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu jelas, bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, teman-teman. Tidak. Tetapi sesuatu yang tidak punya dalil atau bertentangan dengan dalil atau kaidah-kaidah syariat. Oleh sebab itulah, di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam, di sana jelas diterangkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam bahwa sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Namun bid'ah itu nanti hukumnya terbagi menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang boleh, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh. Jadi bid'ah itu bukan hukum, tetapi sesuatu yang baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan nanti perlu dihukumi lagi. Ketika bertentangan dengan kaidah syariat, maka baru bisa kita hukumi haram. Begitu. Tapi kalau tidak, maka kita kembali kepada pernyataan Imamuna Asy-Syafi'i, ketika sesuatu yang baru tidak ada dalil yang menentangnya, tidak ada syubhat di dalamnya, maka nggak bisa dinyatakan sebagai amalan bid'ah. Semoga ini manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.